Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik kakak, sebelum kita memulai pembelajaran tematik pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Baik kakak, materi tematik pada hari ini kita masih di tematik 2H. Tema keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mulai dari pembelajaran 4, ayo membaca halaman 62. Kita sama-sama ya baca bacaan yang berjudul mengisi waktu. Ino lebih suka mengisi waktu dengan belajar saat Arin menonton televisi. Ino berlatih menari untuk kegiatan sekolah. Ino berlatih dari pukul 3:30 hingga pukul 4 sore. Arin menonton televisi dari pukul 3 hingga pukul 4 sore. Ibu mengingatkan Arin terlalu lama menonton televisi membuat mata lelah. Lebih baik Arin belajar seperti Kak Ino. Nah, sekarang beri tanda centang pada pilihan jawaban untuk melengkapi pernyataan. 1. Tanda baca titik ditulis pada awal kalimat atau akhir kalimat. Jawabannya adalah akhir kalimat. 2. Pada penulisan pukul 15.30, tanda baca titik memisahkan penulisan bilangan jam dengan menit atau bilangan ratusan dan puluhan. Jawabannya adalah bilangan jam dengan menit. 3. Tanda baca titik menandai titik-titik kalimat akhir atau awal. Jawabannya adalah akhir. Nah, selanjutnya kita ke halaman 63. Kini aku tahu. Kita perhatikan sama-sama ya kak. Nah, tahukah kamu dari pukul 15 hingga pukul 16 ini berarti jarum jam bergerak 1 angka. Nah, kemarin sudah pernah belajar ya kak, 15.00 itu artinya pukul 3 sore dan 16.00 itu adalah pukul 4 sore. Jarum jam bergerak 1 angka bila jarum menit bergerak dari angka 12 dan kembali ke angka 12. Pergerakan tersebut sama dengan 60 menit. Nah, ini berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, bisa kakak lihat dan perhatikan ya. Kemudian jarum menit bergerak dari angka 6 ke angka 12. Pergerakan tersebut sama dengan 30 menit. Pergerakannya membentuk setengah lingkaran. Adapun jarum jam bergerak dari titik di antara angka 3 dan 4 menuju titik ke angka 4. Nah, selanjutnya ayo berlatih halaman 64. A. Gambarkan jarum jam sesuai pernyataan. 1. Anak-anak bermain sejak pukul 14.00. Nah, berarti pukul 14 jarum pendeknya ke angka 2
jarum panjangnya ke angka 12. Nah, mereka bermain hingga pukul 15. Nah, artinya jarum pendek ke angka 3, kemudian jarum panjangnya ke angka 12. Yang kedua, pertandingan bola dimulai pada pukul 19. Nah, kemudian pertandingan bola berakhir pada pukul 20.30. Nah, bisa kakak lihat ya dan perhatikan. Nah, untuk selanjutnya, lanjut ke bagian B, tentukanlah waktu berikut dalam menit. Perhatikan contoh berikut. 1 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, artinya 60 menit tambah 30 menit sama dengan 90 menit. Nah, sekarang kita ke latihannya ya. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, jawabannya kira-kira berapa menit ya Kak 1 jam itu? Nah, betul. Jawabannya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian selanjutnya 2 jam sama dengan titik-titik menit. 2 jam itu artinya 60 tambah 60. Nah, jawabannya 120 menit. 3 jam sama dengan titik-titik menit. 3 jam artinya 60 tambah 60 tambah 60. Jawabannya 180 menit. Yang keempat, 1 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, artinya 60 tambah 30. Maka jawabannya adalah 90 menit. Dan yang terakhir, 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. Jawabannya adalah 2 jam 30 menit itu artinya 60 tambah 60 tambah 30. Maka jawabannya adalah 150 menit. Untuk selanjutnya kita ke halaman 65. Kini aku tahu. Nah, tahukah kamu ada beberapa macam pola lantai untuk memperindah tarian? Nah, yang pertama pola lantai lurus depan ke belakang atau vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lurus atau vertikal dari depan ke belakang atau sebaliknya. 2. Pola lantai lurus ke samping atau horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping atau horizontal. 3. Pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Keempat, pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran. Nah, itulah beberapa macam pola lantai untuk memperindah sebuah tarian. Kita lanjut ya Kak materinya. Di halaman 67, pembelajaran 5. Ayo mendengarkan. Dengarkan percakapan Ino dan Paman Ari berikut. Ino ingin berenang di kolam renang. Ino membujuk Paman untuk ikut. Kata Ino, Paman, Ino ingin berenang bersama teman-teman. Maukah Paman menemani kami? Paman menjawab, tentu Paman mau. Di mana kalian akan berenang? Ino menjawab, di kolam renang Tirta. Selain berenang, kami ingin bermain lempar dan tangkap bola. Kata Paman, apakah Ino tahu cara bermain lempar dan tangkap bola di kolam renang? Kata Ino, belum Paman. Paman menjawab, baik, nanti kalian akan Paman ajari. Siapa saja teman-teman yang akan ikut? Kata Ino, ada Yoga, Dika, dan Raka. Terima kasih Paman. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa yang diajak Ino berenang? Jawabannya adalah Paman. Kedua, di mana Ino akan berenang?
Jawabannya di kolam renang Tirta. 3. Apa yang Ino mainkan di kolam renang? Yang Ino mainkan di kolam renang adalah lempar dan tangkap bola. Nah, kita lanjutkan ke halaman 68. Ayo membaca. Nah, bacalah petunjuk Paman Ari dalam teks bacaan berikut. Bermain di kolam renang. Ino, Paman Ari, Yoga, Dika, dan Bayu pergi ke kolam renang pada pukul 3 sore. Sebelum masuk ke kolam renang, Ino dan teman-teman melakukan pemanasan. Selesai pemanasan, Paman Ari memberi petunjuk. Anak-anak tidak boleh berlari-lari atau saling mendorong di kolam renang. Berlari atau saling mendorong bisa membahayakan keselamatan anak-anak. Kemudian Paman Ari mengajak anak-anak bermain lempar tangkap bola di kolam yang dangkal. Anak-anak tidak boleh bermain di kolam yang dalam. Nah, sekarang lengkapi kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang tepat. 1. Titik-titik yang pergi ke kolam renang. Kata tanya yang tepat adalah siapa. 2. Titik-titik mereka pergi ke kolam renang. Kata tanya yang tepat adalah kapan. 3. Titik-titik petunjuk Paman Ari. Kata tanya yang tepat adalah apa. 4. Titik-titik yang tidak boleh anak-anak lakukan di kolam renang. Kata tanya yang tepat adalah apa. Dan yang kelima, titik-titik Ino dan teman-teman bermain lempar tangkap bola. Kata tanya yang tepat adalah di mana. Nah, selanjutnya kita ke halaman 71. Nah, bagaimana sikapmu? Beri tanda centang pernyataan yang sesuai dengan sikapmu. 1. Aku hanya mau berteman dengan anak yang satu suku bangsa denganku. Jawabannya adalah silang ya, ini dikosongkan saja. Kemudian yang kedua, aku akan menolong siapapun tanpa melihat agama atau asal daerahnya. Ini dicentang ya. 3. Aku mau bekerja sama dengan teman laki-laki atau perempuan. Dicentang. Jika ada teman baru, aku akan mengajak berkenalan. Dicentang juga ya Kak. Dan yang terakhir, jika menjadi ketua kelas, aku akan menyuruh temanku untuk mengerjakan PR. Selanjutnya kita ke halaman 73, pembelajaran 6, ayo membaca. Sepeda baru. Sabtu siang ayah memberi kejutan untuk Ino. Ayah membelikan Ino sepeda baru. Sepeda tersebut merupakan hadiah ulang tahun Ino. Sepeda tersebut diletakkan di samping rumah. Ayah mengajak Ino ke samping rumah. Betapa gembiranya Ino mendapatkan hadiah sepeda. Ayah berpesan agar Ino berhati-hati saat bersepeda. Ino harus menjaga keseimbangan badan dan menghindari batu agar tidak terjatuh saat bersepeda. Ya, kita kerjakan. Ayo menulis ya. Buatlah kalimat tanya berdasarkan bacaan di atas dengan kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, Ibu akan berikan satu contoh ya Kak. Ibu akan memberikan satu contoh kalimat tanya menggunakan kata kapan. Kapan ayah memberi kejutan untuk Ino? Nah, itu adalah contoh dari Ibu ya. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan kakak kerjakan mandiri ya. Kemudian nanti dilaporkan Japri via WhatsApp. Nah, selanjutnya kita buka buku paketnya halaman 75. Ayo berlatih. Tentukanlah waktu kegiatan permainan berikut. Gambarkan jarum jam sesuai waktu yang ditunjukkan. Ino mulai bersepeda barunya pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore. 2 jam Ino bersepeda. Ino selesai bersepeda pukul. Nah, bisa kakak lihat untuk jawabannya ya. Nah, berarti Ino selesai bersepeda pada pukul 15. Tepat.
ya, karena Ino bersepeda selama 2 jam. Pukul 10.30 Ino dan Arin selesai bermain teka-teki. Mereka bermain selama 30 menit. Mereka mulai bermain pukul, kira-kira pukul berapa ya? Betul, jawabannya pukul 10. Selanjutnya Arin dan Mila bermain boneka pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Selama 60 menit mereka bermain. Arin dan Mila selesai bermain pukul berapa ya? Nah, betul. Yaitu mereka bermain selama 1 jam ya. 60 menit itu selama 1 jam, yaitu selesainya pada pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Selanjutnya Ino dan teman-teman bermain ular tangga selama 90 menit atau sama juga dengan 1 jam 30 menit. Ino dan teman-teman mulai bermain pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Ino dan teman-teman selesai bermain pukul 16.30. Nah, untuk selanjutnya silahkan kakak kerjakan mandiri keterampilan berpikir tingkat tinggi atau soal HOTS yang ada di halaman 76. Nah, tugas yang dikumpulkan pada hari ini ada 2 ya kak. 1, ayo menulis halaman 73, dan yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau soal HOTS yang ada di halaman 76. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.